Di sini saya akan menjelaskan mengenai database-nya. Di sini kami menggunakan Room Database untuk menyimpan data wisata secara offline. Pertama, kami membuat entiti seperti gunung, edukasi, hiburan, pantai, budaya, dan juga kuliner. Setiap entiti ini akan mewakili satu tabel di database dan menentukan struktur kolomnya. Misalnya pada gunung entity akan membuat tabel bernama gunung dengan nama kolom ID, name, distance, dan image res. Kemudian setiap entity ini memiliki DAO. DAO ini berfungsi sebagai pintu akses ke dalam database-nya. Misalnya fungsi ini untuk mengambil semua data, get by ID untuk mengambil data berdasarkan ID-nya, dan insert all ini untuk memasukkan data awal. Jadi aplikasi ini hanya bisa membaca dan menulis data melalui DAO-nya. Semua entity dan DAO kemudian dihubungkan atau gabungkan di dalam database ini. Di sini kamu mendaftarkan semua entity, membuat fungsi untuk mengambil atau mendapatkan masing-masing dari DAO-nya. Kemudian di sini app database ini dibuat dengan menggunakan pola singleton supaya database hanya dibuat satu kali selama aplikasi berjalan. Setelah app database ini sudah selesai dibuat, kami menggunakan database initializer untuk mengisi data awal atau melakukan seeding. Ketika aplikasi pertama kali dijalankan, initializer akan mengecek apakah tabel itu masih kosong atau tidak. Di sini akan dilakukan pengecekan. Jika misalkan data pada tabel itu kosong, maka akan dimasukkan data-data sesuai dengan apa yang sudah kami tulis di sini. Misalkan ini untuk gunung, di name akan dimasukkan nama Gunung Merapi, distance-nya 3 km to city, image res-nya ini menggunakan drawable. Proses ini dijalankan di background agar tidak mengganggu UI-nya. Kemudian untuk alur lengkapnya itu, aplikasi akan membuka app database, kemudian initializer akan memasukkan data pertama kali, dan UI mengambil data dari DAO untuk ditampilkan kepada pengguna. Pada eh, hasil running berikut, di mana ketika kita klik klik hiburan, klik hiburan, maka akan menampilkan grid-grid dari eh, hiburan-hiburan yang ada. Ketika kita klik, dia akan menampilkan detail dari detail dari hiburan-hiburan yang ada, seperti gambar berikut, Obelix dan lain sebagainya. Seperti berikut, dia akan menampilkan grid dua kolom, di mana ketika kita klik salah satu, dia akan menampilkan detail wisata yang ada. Kemudian pada main activity, di bagian ini aplikasi menjalankan aplikasi akan menjalankan database initializer insert insert initialization inisial data dengan konteks sama dengan this. Kemudian eh, di dalam tourism app, saya membuat nav controller untuk mengatur navigasi dan variabel show welcome screen untuk menentukan apakah halaman welcome ini ditampilkan pertama kali atau tidak. Kemudian aplikasi menggunakan scaffold scaffold dan di dalamnya terdapat nav host sebagai pusat seluruh rute aplikasi. Di sini saya mendefinisikan halaman utama halaman utama halaman utama atau homepage itu berupa halaman kabupaten seperti Sleman, Bantul dan lain lain sebagainya. Kemudian seperti berikut. Kemudian pada kategori page lama ini akan menampilkan kategori-kategori wisata yang ada seperti gunung, pantai, edukasi, hiburan, budaya, pets, dan kuliner yang menuju ke gunung pets yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini akan menampilkan hmm, detail-detail atau kategori dari kategori da- detail dari kategori-kategori wisata yang ada. Kemudian welcome page. Kemudian di sini akan menampilkan welcome page. Welcome page ini itu halaman utama, halaman selamat datang dari aplikasi tersebut. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan di bagian home screen dan beberapa file page di sini.
Tapi secara keseluruhan kita run aja ya aplikasinya. Nah, di sini ketika pertama kali kita membuka aplikasi ini, pertama kali diinstal, aplikasi meminta kita untuk memasukkan untuk meminta izin eh, apa lokasi kita saat ini. Nah, lokasi ini digunakan untuk untuk cuaca saat ini, cuaca di lokasi yang kita tempati saat ini. Jadi ini secara live tuh, tuh diaturnya di dalam sini ada API weather response. Itu nanti dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya yang detailnya itu misalkan di dalam sini dalam gunung. Nah, di sini ketika kita klik wisata gunung, di dalamnya itu ada banyak sekali wisata-wisata gunung yang tersedia di Kota Jogja. Selain ini, Gunung Merapi. Nah, di sini ada foto Gunung Merapi, terus jaraknya, jarak eh, jarak Gunung Merapi dari kota, kita 3 kilometer dari kota. Lalu di sini ada cuacanya. Lalu ketika kita back, di sini juga ada tampilan beberapa kabupaten, ada 5 kabupaten di Jogja. Nah, di sini misalkan Sleman. Nah, di sini ada beberapa pilihan wisata-wisata. Misalkan yang tadi gunung kan kita udah lihat di sini tadi isinya tetap sama kan di dalam Kabupaten Sleman itu mungkin gunungnya Mumi. Terus misalkan pantai. Nah, di sini karena di Kabupaten Sleman itu nggak ada pantai, maka aplikasi memunculkan notifikasi maaf wisata ini tidak tersedia di dalam di daerah ini. Kalau ada rekomendasi wisata, nah di sini oh ya ini rekomendasi wisata gunung. Terus ini T-nya pantai. Nah, di sini ada yang lainnya, misalkan kayak kuliner, tuh ada detail-detailnya dan gudeg, kopi jos, gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu welcome screen. Coba Sion bisa diulang aplikasinya. Nah, baik, jadi di sini kita memasuki ini namanya yaitu welcome screen. Bisa dilihat di situ ada kelasnya welcomescreen.kt. Di sini isinya yaitu kita memiliki background gambar, kemudian ada logonya, kemudian ada teksnya Jogjago, welcome to Indonesian Tourist App. Kemudian ada di sini button mulai sekarang. Coba bisa dipencet button mulai sekarang ya. Nah, kemudian ini akan masuk di home screen seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang cuaca. Cuaca lokasi Anda di sini ada di 8,41 derajat Celcius. Nah, kenapa di sini 8,41 derajat Celcius? Karena yang pertama di sini saya memakai real time weather API dari Google. Nah, di sini itu karena ini real time jadi ini membaca secara langsung data cuaca di lokasi Anda saat ini sesuai dengan API. Nah, di sini kenapa bisa 8,41 derajat? Di sini kita memakai emulator Android Studio. Jadi emulator ini terbaca di luar negeri karena memang Android Studio ini berasal dari luar negeri. Kemudian jadi API ini membaca bahwa lokasi kita saat ini menggunakan lokasi emulator kita. Nah, beda lagi ceritanya jika kita memakai Android langsung, yaitu memakai HP langsung dan disambungkan ke Android Studio. Kemudian saat kita menjalankan aplikasinya, maka dia akan membaca lokasi saat ini yang berada di lokasi saat ini di mana HP itu berada. Nah, kemudian di bawahnya ada cuaca Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya membagi menjadi 5 kabupaten besar di Yogyakarta. Contohnya di sini ada Sleman, bisa dilihat di situ 31 derajat Celcius. Kemudian Bantul, kemudian bisa digeser. Ini di sini 5 Kulon Progo dan ditambah satu kota yaitu kota Yogyakarta. Nah, di sini bisa kita lihat di kelas-kelasnya. Di sini saya memakai forecast response, weather API dan weatherresponse.kt. Nah, di sini ada private constant file based URL. Di sini memakai link URL API dari Open Weather Map. Di sini jadi saya membuat akun dulu, kemudian nanti disambungkan link API saya, kemudian ditaruh di dalam sini.